Untuk share screen-nya apakah sudah terlihat, Pak? Untuk share screen sudah keluar. Kemudian bisa ceritakan sekitar 5 menit ya, 5 menit sampai 8 menit dari ininya dulu, judulnya itu mengerjakan apa ceritanya, kemudian masuk ke bab 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai terakhir. Oke, baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Damora dan selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Ulfa Hanifah Nurhaliza dengan NIM 191031127. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan laporan dari PKL yang telah saya lakukan di Pustekbang, Pusat Teknologi Penerbangan, BRIN, Rumpin Bogor. Judul dari laporan PKL saya adalah analisis pengaruh penambahan senyawa aluminium oksida terhadap sifat ketahanan api vinyl ester sebagai calon matriks komposit kompartmen pada float pesawat amfibi N219. Lalu adapun latar belakang mengapa saya mengambil judul ini dalam laporan PKL saya, di mana PT DI atau PT Dirgantara Indonesia bersama dengan lembaga penerbangan itu mengembangkan pesawat yang sudah komersial, yaitu pesawat N219. Nah, pesawat N219 ini dikembangkan menjadi pesawat dengan jenis amfibi atau menjadi tipe N219A dan ketika PT DI dan Lapan mengembangkan pesawat menjadi pesawat amfibi, menjadi N219A, mereka menambahkan yang namanya wahana pesawat apung, yaitu floater, sepasang kaki pelampung di sebelah kiri dan kanan yang diletakkan di bawah badan pesawat sebagai pengganti roda pendarat. Dan floater ini membutuhkan beberapa standarisasi yang harus diterapkan pada float tersebut. Jadi tujuannya float itu dipasang dan dikembangkan supaya float tersebut bisa mempunyai kompartemen atau bagasi sehingga dapat memaksimalkan jumlah penumpang yang dapat menaiki pesawat N219A tersebut karena pada saat ini untuk jumlah maksimal penumpang yang dapat ditampung oleh pesawat tersebut adalah 19 penumpang. Belum termasuk dengan berat bagasi yang ada di dalam fuselage-nya. Fuselage atau yang biasa kita sebut sebagai badan pesawatnya. Lalu rencananya float pesawat ini dibuat dari bahan komposit dan bahan komposit yang terdiri dari bahan reinforcement, bahan penguat seperti serat karbon yang dicampur dengan matriks, di mana matriks ini terbuat dari sebagian besar adalah resin vinyl ester dan matriks ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga matriks ini bisa mempunyai sifat ketahanan api yang bagus, sifat tahan tekan yang bagus, dan daya tarik yang bagus. Lalu tujuan dari PKL ini adalah membuat spesimen uji ketahanan api resin vinyl ester dengan variasi campuran aluminium oksida yang dimanufaktur dengan metode casting sehingga menjadi rigid plastik dan mengetahui pengaruh penambahan senyawa aluminium oksida terhadap sifat ketahanan api pada vinyl ester. Lalu manfaat dari PKL ini adalah mengetahui proses manufaktur rigid plastik vinyl ester dengan metode casting dan mengetahui pengaruh variasi aluminium oksida terhadap sifat ketahanan api rigid plastik vinyl ester. Lalu rumusan masalahnya adalah bagaimana manufaktur rigid plastik vinyl ester dan sifat ketahanan api pada rigid plastik vinyl ester. Batasan masalah yaitu campuran untuk rigid plastik dibuat menggunakan resin vinyl ester, kobalt, terkumil, dan aluminium oksida. Yang kedua, flame retardant yang digunakan itu perannya diambil oleh aluminium oksida atau Al2O. Al2O3. Rigid plastik dibuat dengan metode casting dan variasi flame retardant yang dilakukan adalah 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%. Untuk pengujiannya dilakukan menggunakan metode vertical Bunsen burner
atau VBB test berdasarkan CSR bagian 23. Lalu di sini ada BRIN, tempat saya melakukan PKL. Lalu di bab 3 ada kegiatan praktik kerja lapangan, di mana di sini adalah dokumentasinya dimulai dengan identifikasi masalah, lalu studi literatur, lalu persiapan alat, lalu persiapan bahan, dilanjut dengan persiapan cetakan, lalu pembuatan campuran atau matriksnya yang terbuat dari sebagian besar adalah resin vinyl ester, penuangan campuran ke dalam cetakan, lalu melakukan curing rigid plastik atau pengeringan. Ini termasuk bagian dari metode castingnya. Lalu pengambilan spesimen dari cetakan, dilanjut dengan pengukuran spesimen sebelum melakukan uji. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir uji ketahanan api menggunakan alat VBB, vertical Bunsen burner. Lalu waktu pelaksanaannya adalah 27 Juni 2022 sampai dengan 27 Juli 2022. Di sini ada diagram alirnya untuk kegiatan praktik kerja lapangan. Dari identifikasi masalah, studi literatur, persiapan alat dan bahan, proses pembuatan rigid plastik, metode casting, persiapan cetakan, pembuatan campuran, penuangan campuran ke dalam cetakan, curing rigid plastik, pengambilan spesimen dari cetakan, uji ketahanan api rigid plastik, lalu dilanjut dengan analisis hasil pengujian dan didapatkan hasil yang memuaskan dan hampir memenuhi hipotesis yang ada. Lalu dibuat kesimpulan dan selesai. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Jadi pada awalnya kami merumuskan identifikasi masalah apa yang dilakukan ketika PKL adalah pengembangan pesawat N219 menjadi jenis amfibi. Lalu pesawat ini membutuhkan float yang dimana float itu harus tahan api sesuai dengan standarisasi CSR 23 yang dikeluarkan oleh Kementerian Transportasi dan float itu dikembangkan menjadi kompartemen atau bagasi sehingga fuselage yang dimiliki oleh pesawat 219 amfibi ini memiliki kuota penumpang yang optimal, yang maksimal. Nah, selanjutnya ditambahkanlah suatu aluminium oksida sebagai flame retardant untuk menjadi bahan material yang akan digunakan untuk membuat dinding bagasinya, dinding kompartemennya. Lalu dilakukan beberapa uji termasuk uji ketahanan api pada spesimen rigid plastik vinyl ester yang nantinya akan menjadi matriks dari komposit material yang membangun dinding kompartemen bagasi pesawat N219A. Lalu ada beberapa standarisasi yang penting, yaitu ada CSR bagian 23, di mana ini dikeluarkan oleh Kementerian Transportasi. CSR bagian 23 ini mengatur aturan pelaksanaan standar kelaikan udara pesawat terbang kategori normal, utilitas, akrobatik, dan komuter sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2019 Bab 4 Desain Pesawat Pasal 18. Dan sudah saya rangkum dari standarisasi yang ditawarkan oleh CSR bagian 23, di mana spesifikasi untuk material tersebut lolos dan memenuhi syarat itu di mana nyala api dari material tersebut itu tidak lebih dari 15 detik untuk penyalaan atau ignition time 12 detik. Jadi ketika nyala api dari material itu lebih dari 15 detik itu dikatakan gagal dan tidak layak untuk dijadikan material dari kompartemen pesawat N219A. Lalu drip flame time-nya atau tetesannya, jadi ketika rigid plastiknya atau mungkin jenis plastik lain dibakar, dilakukan ignition time selama 12 detik, itu tidak boleh lebih dari 5 detik untuk dripnya.
the dropletnya itu tidak boleh lebih dari 5 detik tetesan plastiknya. Lalu panjang material terbakarnya, panjang spesimennya yang terbakar itu untuk penyalaan api atau ignition time selama 12 detik secara vertikal tidak boleh lebih dari 8 inci atau 203 mm. Lalu selanjutnya ada alatnya, vertical Bunsen burner. Selain digunakan untuk menguji plastik, VBB ini bisa digunakan untuk menguji material lainnya secara vertikal dan VBB ini bisa dibandingkan atau direlevansikan dengan UL 94 vertikal, di mana UL ini peraturan yang dikeluarkan oleh Underwriters Laboratory Standard Test UL 94. Adalah salah satu tes mudah terbakar yang paling banyak digunakan untuk menentukan sifat mudah terbakar relatif untuk bahan plastik. Nah, di sini ada ketentuannya atau klasifikasinya berdasarkan UL 94, di mana material dikatakan sebagai kelompok V0 ketika terbakarnya itu lebih kecil sama dengan 10 detik waktunya, dan dikatakan V1 ketika waktu terbakarnya 10 sampai 30 detik dan tidak menimbulkan tetesan. Dan untuk V2 itu selama 10 sampai 30 detik dengan beberapa tetesan. Lalu untuk NR itu di mana dia artinya no vertical rating apabila material terbakar lebih dari 30 detik. Lalu di sini ada hasilnya di sini ada metodologi pembuatan campuran, di mana di sini adalah mass per material VBB. Ini komposisi massa setiap komponen. Jadi rigid plastik ini dibuat dari 4 komponen. Yang pertama vinyl ester. Vinyl ester sebagai bahan utamanya, resin vinyl ester. Lalu kobalt itu sebagai pengikat di dalam komponen-komponen ini, di dalam komposisi ini. Perkumil itu sebagai katalisator, di mana dia untuk mempercepat reaksi dari pencampuran 4 komponen ini. Lalu yang terakhir itu ada Al2O3, aluminium oksida, di mana dia sebagai flame retardant atau bahan yang dapat mencegahnya terjadi pengapian gitu. Lalu gel time itu bisa disebut sebagai pot life, di mana ketika suatu campuran, the mixture itu dia membutuhkan sekian waktu untuk fase liquid menjadi fase solid gitu. Dan di sini ada pencatatan gel time-nya, terbukti bahwa semakin tinggi persentase flame retardant, maka semakin cepat juga gel time-nya. Lalu selanjutnya ada pengukuran spesimen. Pengukuran spesimen setiap persennya itu dilakukan sebanyak 3 kali pada dimensi X, sebanyak 3 kali pada dimensi Y, dan sebanyak 3 kali juga pada perhitungan ketebalan atau thickness-nya. Dan setiap dimensi X, setiap dimensi Y dan ketebalannya itu dibuat rata-ratanya X average, Y average, and T average. Dan untuk masanya juga dihitung menggunakan timbangan digital sekali. Dan untuk dimensinya ini digunakan dimensi X dan dimensi Y menggunakan jangka sorong, dan untuk ketebalan menggunakan micrometer scrub. Begitu pula dengan spesimen dengan persentase yang lain.
Lalu di sini ada proses flammability test, di mana dengan VBB ini nyala api harus terkonsentrasi sebesar 1550 derajat Fahrenheit. Lalu dalam prosesnya kita menggunakan ignition time selama 12 detik. Dan T2 di sini artinya flame time, T3 di sini artinya drip flame time. Jadi pada awalnya kita menggantungkan spesimennya di dalam VBB. Di dalam VBB kita menggantungkan secara vertikal, lalu kita nyalakan api di bagian bawah spesimennya selama 12 detik. Ketika sudah 12 detik, apinya itu kita geser, lalu kita hitung berapa lama spesimen itu terbakar, dan di sini dicatat sebagai T2. Lalu ketika spesimen tersebut memiliki tetesan, entah tetesan sebanyak 1 tetes, 2 tetes, atau seterusnya, itu kita hitung dari mulai tetesan itu jatuh sampai tetesan terakhir apinya mati. Jadi itu dicatat sebagai T3. Lalu di sini kita ukur juga burn length-nya atau panjang spesimen yang terbakar itu disesuaikan dengan Y average, di mana burn length-nya itu hasil dari melakukan flammability test-nya itu sesuai dengan rata-rata panjang Y-nya, karena spesimen itu terbakar dari ujung Y sepanjang dimensi Y maksudnya. Lalu di sini ada klasifikasinya hasil pengujian ketahanan api berdasarkan UL 94 dan CSR bagian 23. Di sini dilakukan perata-rataan pada T2, T3, dan burn length, di mana semuanya berdasarkan CSR 23 itu dikatakan gagal karena T2 dan T3-nya tidak memenuhi spesifikasi yang tadi sudah disebutkan di awal di tinjauan pustaka, dan untuk UL 94 classification itu dikatakan non-vertical rating. Nah, di sini terjadi perubahan massa rata-rata dari seluruh spesimen yang ada itu lebih dari 50%. Jadi ketika spesimen sebelum diuji hingga spesimen setelah diuji sudah gosong, sudah jadi hampir menjadi arang, itu rata-rata lebih dari 50% massanya itu menghilang atas dibakarnya spesimen tersebut. Lalu di sini ada grafik persentase flame retardant terhadap flame time-nya. Beberapa spesimen seperti spesimen dengan persentase 0% dan 25% ini tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai dengan hipotesisnya. Maka spesimen 0% dan spesimen 25% ini dikatakan memiliki anomali atau hasilnya itu tidak sesuai harapan karena beberapa faktor. Bisa jadi dengan anomali tersebut, faktornya adalah suhu yang dikeluarkan oleh burnernya atau pembakarnya itu tidak konstan atau tidak selalu sama di 1550 Fahrenheit. Namun juga burnernya itu akan semakin panas dan suhunya semakin meningkat, sehingga panas yang diterima oleh spesimen tersebut berbeda dengan spesimen-spesimen yang lainnya. Lalu juga kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan itu ruangan untuk melakukan VBB test itu terbuka dan ada beberapa mungkin force major atau faktor dari alam seperti angin yang mungkin mempengaruhi panas dari burnernya, suhu dari burnernya,
atau temperaturnya itu tidak bisa dipertahankan secara konstan oleh burnernya. Lalu di sini ada burning rate. Burning rate itu didapatkan melalui rata-rata panjang spesimen yang terbakar dengan flame time atau lamanya waktu spesimen terbakar. Di sini untuk burning rate tertinggi dimiliki oleh spesimen dengan persentase flame retardant sebesar 5%, yaitu 0,43 mm per second. Nah, di sini ada grafik flame retardant versus burning rate. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama ada pengujian sifat ketahanan api pada penelitian kali ini dikatakan gagal karena komponen yang digunakan pada rigid plastik atau vinyl ester merupakan bahan matriks yang seharusnya memiliki bahan penguat atau reinforcement sehingga komposit layak untuk dijadikan spesimen uji ketahanan api sesuai dengan metode VBB untuk plastik atau sesuai dengan klasifikasi UL94. Lalu selanjutnya ada vinyl ester memiliki sifat ketahanan api yang rendah karena memiliki rantai karbon yang panjang walaupun dengan penambahan aluminium oksida. Dan yang ketiga adalah aluminium oksida terbukti mampu menambah sifat ketahanan api pada vinyl ester dibuktikan dengan burn rate yang cenderung berkurang dan tidak adanya tetesan api pada spesimen dengan aluminium. Adapun saran yang bisa dilakukan sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, yang pertama yaitu dilakukan pengujian dengan variasi persentase flame retardant yang berbeda. Yang kedua dilakukan pengujian dengan bahan matriks yang ditambahkan dengan bahan penguat atau reinforcement yang contohnya adalah serat karbon. Lalu yang ketiga dilakukan pengujian dengan jenis senyawa flame retardant yang berbeda. Yang keempat dilakukan manufaktur spesimen dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari bahan logam sehingga lebih presisi dan spesimen mudah dikeluarkan dari cetakan. Yang kelima adalah memperpanjang waktu dalam manufaktur spesimen supaya gel time yang didapatkan itu lebih konkret. Mungkin sekian dari saya, Pak, untuk presentasinya. Ini di lampiran ada absen dan nilai dari mentor saya di tempat PKL. Udah saya lampirkan, Pak. Ya, coba kembali lagi di share screen yang tadi di layarnya. Ini merupakan kelanjutan yang dari program MBKM bukan? Bukan, Pak. Ini PKL Mandiri. PKL. Oh, jadi berbeda ya? Atau? Iya, berbeda, Pak. Yang Kalau MBKM dulu saya kan, udah nggak lanjut lagi, Pak. Oh, udah nggak lanjut ya. Yang kemarin kan pernah menginformasikan mengikuti program MBKM ya? Iya, betul. Itu sempat berapa lama MBKM-nya di sana? Sebulan, Pak, kurang lebih saya MBKM. Tapi saya udah ngajuin pengunduran diri ke koordinator dari universitas, dari Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta, dan satu lagi itu saya lupa nama ininya, Pak, nama departemennya. Punya itu milik BRIN gitu. Jadi emang udah legal keluar dari program itu sih, Pak. Iya. Terus yang ini juga sama di BRIN atau berbeda tempat Iya, PKL-nya? beda pusatnya, Pak. Kalau kemarin saya di pusat material, ini di pusat teknologi penerbangan. Oke. Kemudian coba kembali lagi ke ini ya, ke halaman pertama, halaman judulnya. Halaman ini. Analisis pengaruh penambahan senyawa ya. Jadi menganalisis pengaruh penambahan senyawa aluminium oksida terhadap sifat ketahanan api vinyl ester sebagai calon matrik komposit kompartmen pada fluid pesawat amfibi N219. Pesawat amfibi N219-nya diproduksi juga di sana di BRIN. Sebenarnya yang penanggung jawab utamanya itu PTDI, Pak. Tapi 8 itu bertanggung jawab sama riset-riset yang akan diterapkan di pesawat amfibi ini.
Jadi memang belum komersial, Pak, dan datanya juga masih confidential itu, masih dijaga oleh Lapan dan PT.DI. Kalau, N219-nya aja, Pak, bukan yang jenis amfibi, itu udah komersial, Pak. Ya, oke. Terus coba turun lagi ke ini rumusan masalah problem. Tadi ada dituliskan rumusan permasalahannya. Ini, Pak, rumusan masalah. Rumusan ada 2 ya yang dituliskan. Yang pertama, bagaimana manufaktur rigid plastik vinyl ester dengan menggunakan metode casting. Kedua, bagaimana sifat ketahanan api pada rigid plastik vinyl ester dengan variasi aluminium oksida yang berbeda-beda. Pertanyaan yang dituliskan di problem statement ya di rumusan masalah 1, 2 ini dijelaskan di bab 4 di halaman berapa? Di halaman ini, Pak, dari mulai komposisinya, komposisi campurannya. Nih ini, Pak, bagian manufaktur. Tadi kan bagaimana manufaktur rigid plastik dengan metode casting. Di halaman 37 ini prosesnya. Sama di halaman 433, Pak. 45, Pak. 45. Ya. Poin 433. Lalu untuk tabel, tadi coba lihat kembali lagi ke tabel yang di halaman sebelumnya. Nah, terus di bagian atas, selanjutnya yang tabel yang di atas. Ini, Terus, Pak. ya, sampai sini aja dulu tabel yang ini. Ini ada tabel ya. Nanti tabel yang tabel 4.14 klasifikasi hasil pengujian itu keterangannya itu diletakkan di atas keterangan tabel. Oh, ini, Pak, judul tabelnya ya? Ya, Nama judul tabelnya? tabelnya dipindahkan ke ini, ke atasnya tabel. Oh, ini ya? Iya. Ya, di atasnya, di atas tabel. Oh ya, baik, Pak. Nanti saya coba pindah di Word-nya karena di file PDF. Ya, kemudian di tabel itu ada keterangan ya, seperti T1, T2, T3. Ini T1, T2, T3 ini menjelaskan apa? T1 ignition time, T2. Sebenarnya di atas ada, Pak, untuk T1 artinya apa, T2 artinya apa, T3 artinya apa gitu, Pak. Itu ignition time berarti berhubungan dengan waktu ya? Iya, ini waktu 3-3. Iya, karena itu ada berhubungan dengan waktu, nanti ditambahkan satuan ini, waktu, second. Oh iya, Pak. Jadi kalau ini kan kalau membacanya kan 12 apa ini 12 detik, apakah 12 derajat, apakah 12 meter per second kalau satuan kecepatan, apakah 12 bar. Nah, nanti untuk tabel, jadi kan tadi banyak tabel yang ditampilkan itu menuliskan misalnya T1, T2, T3, tetapi nggak ada keterangan satuan ya, satuan apa yang digunakan. Coba naik lagi ke atas, tabel-tabel yang di atas. Nah, ini juga sama. Oh, ini udah ada nih. Ini justru ini ada nih. T1 dalam satuan S, 1 second. Dalam satuan detik. Nah, nanti dibuatnya seperti ini. Di contoh flame retardan 20% ini keterangannya. Jadi ada satuan itunya. Satuan dari tabel yang digunakan. Ya, nanti dilengkapi itu
yang Iya, Pak. keterangan-keterangan tabel. Kemudian satu lagi di bagian atas tadi ada gambar di bab berapa? Bab 3 ya, kalau tadi lihat gambarnya 3.1. Ini ya, Pak. Nah, ini. Ya, ini biar tidak memberikan informasi seperti poster, nanti coba dibuat tambahkan narasi. Misalkan gambar 3.1, identifikasi masalah. Gambar identifikasi masalah itu nanti dinarasikan aja, dinarasikan berupa ketikan. Misalkan identifikasi masalah yang dilakukan, identifikasi masalah apa dalam bentuk narasi kalimat berupa paragraf. Gambar 3.1, kemudian turun lagi ke gambar berapa? 3.2. Iya, Pak. Ya, itu studi literatur. Semuanya kan kalau ini kan gambarnya kan cuma ditampilkan gambar-gambar ya. Gambar Iya. 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6, dan seterusnya dalam berupa gambar. Nanti ditambahkan poinnya, menambahkan narasi dari gambar atau mendeskripsikan. Seperti gambar 3.5, ini gambar apa ini? Persiapan cetakan. Ya, persiapan cetakan. Nanti dinarasikan berupa kalimat penjelasan. Dalam persiapan cetak dibutuhkan waktu berapa menit, atau dalam percetakan dalam melakukan percetakan ini menghabiskan waktu berapa detik atau berapa menit. Nah, itu adalah narasi yang nanti mendefinisikan gambar 3.5. Ya, nanti dilengkapi untuk bab 3 ya. Untuk bab Iya, Pak. 3-nya berupa narasi-narasi itu, narasi. Karena kalau penulisan karya ini kan laporan PKL. Laporan PKL itu masuk dalam kategori karya ilmiah juga, report ya, merupakan report. Nah, di report itu kalau aturan kaidah penulisannya itu dia ada gambar, ada deskripsi, ada narasi yang menjelaskan dari gambar yang dikeluarkan, gambar yang ditampilkan. Ya, nanti ditambahkan itu, dilengkapi. Kemudian untuk surat pembimbing PKL-nya sudah dibuat belum ke prodi, ke jurusan? Sudah, Pak. Sudah ada waktu itu surat tugasnya. Sudah keluar maksudnya suratnya? Sudah, Pak. Sudah saya kirim ke Bapak waktu itu, udah pernah dikirim. Bisa tolong dikirim ulang lagi ya, karena filenya itu suka eh, tenggelam ke atas dia. Oh, iya, Pak. Baik. Nanti sekalian saya kirim revisi ini, Pak. Sekalian saya kirim juga surat tugas yang udah diterbitkan dari prodi. Ya, surat tugas yang diterbitkan di prodi yang sudah ditanda tangan dekan. Iya, Pak. Waktu itu udah pernah ada sih, Pak. Coba nanti saya kirim ulang. Oh, iya, iya, oke. Ya, untuk sementara itu dulu. Nanti kemudian untuk nilai ya, nilai PKL. Nanti coba minta formnya, minta form penilaian laporan PKL itu ke Pak Suparman, Oh, iya, formnya. Pak. Iya. Nanti kirim ke saya berupa soft file-nya, nanti saya kirim itunya, nilainya untuk diinput ke data siakat online-nya. Oke, baik, Pak. Siap, Pak. Ya, masih ada lagi? Ini, Pak, saya mau bimbingan proposal skripsi juga, Pak. Ya. Judul sebenarnya sebelumnya saya belum ngajuin judul ke Bapak, tapi di sini saya udah melakukan riset dan beberapa studi literatur untuk skripsi saya. Lalu ini judul yang saya